Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur setiap hari hidup kita dituntun oleh Tuhan ya. Saudaraku, kita percaya sekalipun pergumulan masalah dalam kehidupan kita tetap masih ada sampai hari ini, namun ketika Tuhan yang menuntun jalan hidup saudara dan saya, maka ada-ada saja rancangan Tuhan, ada-ada saja pertolongan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Itulah yang pada akhirnya membuat kita terkagum-kagum gitu kan. Kok bisa ya Tuhan tolong saya seperti ini? Kok bisa ya? Itu sebabnya kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, saudara, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan agar kita tetap ada dalam jalan Tuhan, ya, agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita berhasil dan beruntung dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat keberkatan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur setiap hari kami mengecap kemurahan Tuhan, keanugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika abang-abangnya Yusuf datang ke Mesir bertemu dengan Yusuf, maka Yusuf membuka dirinya bahwa inilah aku, Yusuf, yang kamu jual. Wah, orang kan kalau tahu tiba-tiba ini adalah orang yang dia pernah ngelakuin jahat sama dia, langsung rasa bersalah, langsung ketakutan, saudara ya. Tapi ada sebuah pembelajaran di sini. Kita akan lihat sama-sama dalam Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita bilang begini, saudara. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, karena udah terbuka kan, inilah aku Yusuf. Tapi saudara-saudaranya, abang-abangnya masih takut gitu. Inilah aku Yusuf, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Iya kan? Ketika disingkapkan, ketika diungkap, tambah panik lah tuh dia, tambah takut. Ayat 5, Yusuf bilang begini, saudara. Mereka udah pada ketakutan nih, wah selesai nih kita nih. Pastilah, pasti dalam pikiran mereka pasti Yusuf balas nih, Yusuf balas, selesai kita. Tapi apa kata Yusuf di ayat 5, saudara? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, saudara, dahsyat. Ini perkataan seseorang yang disakiti tetapi dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam hidup kita pun demikian, saudara. Ada orang-orang yang mengkhianati kita, mengecewakan kita, merugikan kita, menjahati kita, memfitnah kita. Tetapi kalau kita melihat itu dari sudut pandang sama seperti Yusuf, sudut pandang bagaimana cara Tuhan rupanya memakai rancangan-rancangan orang jahat ini mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Rupa-rupanya ada rencana Tuhan di belakang semua yang jahat ini. Tentu kita tidak akan gampang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena sudut pandang. Nah, itu dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak nih setiap kita anak Tuhan yang hari ini secara khusus merenungkan firman Tuhan. Kalau andai kata kita mau mengubah cara pandang kita, menyikapi orang yang jahat sama kita, mengubah cara pandang kita, melihat orang-orang yang melakukan apa yang jahat di belakang kita. Dan kalau kita bisa melihat itu sebagai rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan hidup kita, saya percaya kita akan berterima kasih sama orang itu. Kenapa? Karena mereka dipakai Tuhan tanpa mereka sadari. Abang-abangnya Yusuf dipakai Tuhan tanpa mereka sadari untuk membawa Yusuf ke Mesir. Dengan cara apa? Yang jahat tentunya. Menjual Yusuf menjadi seorang budak. Karena kalau nggak demikian, maka Yusuf nggak pernah akan ada di Mesir. Tapi itulah hebatnya ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau mengubah cara pandang kita, melihat sesuatu yang jahat menghampiri hidup kita, melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak menghampiri hidup kita, saya percaya kita akan belajar banyak bersyukur loh.
Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita nggak pernah tahu, terkadang ada hal-hal yang kita pikir nggak enak, nggak baik, nggak nyaman buat kita, membuat hati kita genek, membuat hati kita kesel, membuat hati kita nggak nyaman. Ternyata tuh dipakai hal itu, Tuhan tunggangi hal itu untuk membawa sebuah kebaikan yang mungkin hari ini kita belum ngerti. Saudara, Yusuf bisa bilang begitu karena Yusuf udah tahu, oh ternyata ini rencana Tuhan, gitu loh. Tapi waktu dia masih di penjara, waktu dia masih dijual sebagai orang budak, mungkin ada kesel juga, dongkol juga sama abang-abangnya. Kan gitu, saudara. Tapi ketika dia melihat, oh ternyata ini rencana Tuhan membawa saya seperti ini untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang pada akhirnya bisa memelihara kehidupan umat Tuhan. Saya diutus terlebih dahulu ke sini. Itu kalau kita udah belajar historinya, kalau kita udah lihat keadaannya. Baru kita bisa bilang, oh ya udah nggak apa-apalah, lu rancangin yang jahat juga karena Tuhan mau pakai lu, walaupun lu nggak sadar untuk membawa gue masuk seperti ini. Gitu loh, saudara. Tapi karena kita udah belajar dari firman Tuhan saat inilah, maka kita tahu, berarti ada keadaan-keadaan yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman, bisa ditunggangi oleh Tuhan kalau saja kita mau merubah cara pandang kita, point of view kita, melihat keadaan itu sebagai reka-rekaan yang baik dari Tuhan yang sampai hari ini mungkin kita belum mengerti. Saya pastikan kita akan bersyukur, saudara. Kita akan bersyukur. Walaupun itu tidak enak, tidak nyaman buat daging kita. Tapi kalau kita melihat semuanya itu sebagai Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, maka kita melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab untuk itulah kita ada. Itu yang memuliakan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi ayo sama-sama yuk kita merubah cara pandang kita menyikapi orang jahat. Ya memang kadang kesel juga gitu ya, orang kok gini banget sih, gitu kan. Tetapi kalau kita belajar dari kisahnya Yusuf, apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan gitu loh. Segala sesuatu akan jadi baik loh jika kita lihat dari sudut pandang yang baik. Gitu. Pengampunan itu bisa terjadi ketika kita melihat hal-hal yang, oh ternyata baik kok di dalamnya nih. Ternyata Tuhan mereka-rekakannya untuk begini. Oh, ya tahu gitu saya harusnya berterima kasih sama orang jahat ini. Gitu loh, saudara. Memang sekarang kita belum mengerti hal-hal yang memang Tuhan buat. Tapi nanti sampai satu titik kita akan berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya yang dahsyat, ajaib dalam hidup kita. Kuncinya satu, belajar kita ubah cara pandang kita. Dan cara pandang yang diubahkan hanya bisa kita lakukan, kita buat ketika kita belajar terus firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan umatnya itu akan dibuat juga dalam kehidupan saudara. Ya, kita berdoa yuk, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan selalu ada perubahan paradigma, selalu ada perubahan cara kami melihat segala sesuatunya. Dan saat yang indah ini juga kami bersyukur firman sudah termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin permuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar bersyukur dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sedang sembuhkan. Mereka yang sedang takut, mereka yang sedang khawatir, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.